Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang terhormat kepada Bapak Muhammad Iksan Kabulah, SIP MPA, dan Bapak Ilham Aldelano Azre, SIP MA, selaku dosen pembimbing saya selama pengerjaan penelitian ini. Dan juga kepada Bapak Ibu dosen penguji yang telah menyempatkan untuk menonton video sidang saya. Dalam video ini saya akan mempresentasikan sidang penelitian skripsi saya yang berjudul Akuntabilitas Kinerja Biro SDM dalam Pembinaan Personal di Polda Sumbar. Pertama, kita masuk pada latar belakang. Peran strategis Polri. Polri sebagai pemelihara keamanan dan pelindung, pengayom, serta pelayan masyarakat terkandung dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Urgensi di Polda Sumatera Barat, narkoba tertinggi nasional tahun 2024 diartikan sebagai sumber dari kriminal. Selanjutnya, meningkatnya pelanggaran serius oleh personal dan pengaduan masyarakat dari 2023 hingga 2024. Permasalahan internal SDM, yaitu pengalaman peneliti di Biro SDM menunjukkan masih ditemukannya pelanggaran personal yang berdampak pada kepercayaan publik. Pentingnya akuntabilitas kinerja Biro SDM menjadi alat ukur substantif dalam transparansi dan responsibilitas kinerja. Lalu, peran Biro SDM Polda Sumbar, pelaksana utama pembinaan karir personel, terkandung dalam Perpol nomor 14 tahun 2018 dan penentu kualitas dan profesionalisme personel Polda Sumbar. Selanjutnya, fenomena empiris. Pertama, ada peningkatan pelanggaran oknum personel, PTTH dan kasus yang viral, minimnya penjelasan dan informasi promosi dan mutasi, keterbatasan akses informasi publik, SIPK belum optimal, buruknya perhitungan indeks profesionalitas personel, dan pengawasan yang bersifat administratif. Fenomena teoritis, kesenjangan antara kebijakan dan implementasi di lapangan, dan minimnya studi tentang akuntabilitas kinerja SDM Polri. Rumusan masalah yaitu bagaimana akuntabilitas dari proses dan pelaporan pelaksana pembinaan karir oleh Biro SDM Polda Sumbar dalam SOP dan aturan yang berlaku. Tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis akuntabilitas kinerja Biro SDM dalam pembinaan personal di Polda Sumbar. Manfaat teoritis yaitu untuk mengembangkan dan memperkaya pengetahuan mengenai akuntabilitas kinerja dalam pembinaan personel kepolisian dengan menggunakan kajian-kajian administrasi publik. Keempat, ada manfaat praktis memberikan masukan dan rekomendasi yang aplikatif bagi instansi kepolisian ataupun lembaga pemerintah dalam meningkatkan efektivitas sistem pembinaan pegawai. Lanjut pada teori penelitian, yaitu penelitian ini memakai teori Sigurdur Helgason, yaitu performance based accountability, yang dimana dibagi menjadi dua. Pertama ada answerability, kewajiban memberi penjelasan, berisikan indikator kewajiban untuk memberikan informasi, mengungkapkan informasi, dan penjelasan atas tindakan. Kedua ada responsibility, tanggung jawab atas pelaksanaan dan hasil, kewajiban untuk melaksanakan tugas, pengambilan konsekuensi kegagalan. Lalu masuk pada definisi konsep. Pertama ada kinerja, adalah hasil kerja yang dicapai seseorang atau kelompok dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dua, akuntabilitas adalah suatu kewajiban bagi individu, organisasi, atau instansi publik untuk mempertanggungjawabkan segala bentuk pengelolaan sumber daya, pelaksanaan tugas, serta pencapaian hasil kerja. Tiga, akuntabilitas kinerja adalah bentuk pertanggungjawaban atas hasil kerja yang dicapai oleh suatu instansi atau unit kerja. 4. Pembinaan personel merupakan serangkaian upaya yang dilakukan secara sistematif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas, kapabilitas, serta profesionalisme pegawai dalam suatu organisasi. 5. Biro SDM merupakan unit kerja dalam organisasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya manusia. Selanjutnya definisi operasional dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi, teknik pemilihan informan yaitu purpose sampling,
dan peranan peneliti yaitu sebagai instrumen utama dalam penelitian. Proses penelitian, survei awal, wawancara, observasi, mengumpulkan dokumen pendukung dan menyusun laporan. Lalu unit analisis yaitu lembaga, Biro SDM, Polda Sumbar. Lalu teknik analisis data, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Selanjutnya teknik keabsahan data yaitu menggunakan triangulasi sumber data. Selanjutnya lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Biro Sumber Daya Manusia Polda Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Barat. Pemilihan lokasi didasarkan pada relevansinya dengan fokus penelitian, khususnya terkait pembinaan personal kepolisian yang menjadi kewenangan strategis Biro SDM. Selanjutnya hasil penelitian yaitu pertama answerability. Pada indikator pertama terdapat keterbatasan akses publik pada website informasi Biro SDM dan juga Polda Sumatera Barat. Dalam hal perekrutan, terdapat asumsi dan komentar negatif tentang kolusi dan nepotisme. Lalu sistem penilaian kinerja yaitu IPP dan SIPK tidak dibukakan proaktif. Publik tidak punya akses untuk mengetahui punishment oknum secara mandiri. Lalu untuk publikasi, masyarakat dan personel tidak menginginkan foto publikasi, tetapi seluruh proses terbuka jelas yaitu sesuai dengan jargon presisi dan mengartikan sebagai objektif dan meritokrasi. Lalu untuk pelaporan kasus oknum viral itu sama dengan laporan sidang kode etik yang tidak ada kejelasan ataupun tidak ada tindak lanjutnya. Lanjut pada indikator kedua, pengungkapan informasi. Terdapat hasil keterbukaan informasi itu masih selektif dan masih bersifat formal. Rekrutmen dan promosi jabatan terbuka itu hanya di awal. Selebihnya tertutup atau dipublikasikan secara parsial. Lalu LKIP yang harus diminta secara reaktif bukan proaktif. Untuk triangulasi LBH ditemukan bahwa kendala serius dalam aspek responsivitas dan transparansi informasi pelanggaran oleh oknum. Lanjut pada indikator ketiga, terdapat hasil pada pelayanan SPKT itu masih panjang dan berlapis sehingga memperlambat dalam penanganan kasus. Nilai indeks profesionalitas personal Biro SDM belum optimal, masih termasuk dalam kategori cukup. Dan jumlah pengaduan masyarakat terhadap perilaku tidak etis dan penyalahgunaan wewenang naik. Dan itu diartikan sebagai belum profesionalismenya Biro SDM dalam pembinaan personel. Peningkatan jumlah laporan masyarakat terhadap kepolisian di Ombudsman Sumbar. Banyaknya kasus viral oknum yang terjadi di Sumatera Barat. Lalu respon buruk masyarakat di media sosial Polda Sumatera Barat. Selanjutnya variabel responsibility. Dalam kewajiban untuk melaksanakan tugas mendapatkan hasil bahwa capaian rekrutmen hanya 28% dari target tahunan. Nilai IPP tidak maksimal, hanya mendapat kategori cukup. Lalu pemberian reward yang belum optimal, lambat dalam pekerjaan dan deadline tugas. Penyegaran organisasi diartikan sebagai mutasi tanpa penjelasan. Jenjang karir bukan dibantu dari pembinaan oleh Biro SDM, tetapi dari masing-masing personel. Sistem penilaian manual rentan terjadi kesalahan input dan lambatnya proses sidang kode etik oknum personel, yaitu diartikan dengan de jure-nya sudah ada, tetapi di dalam de facto-nya belum. Lanjut pada indikator kedua, pengambilan konsekuensi kegagalan. Mendapatkan hasil penelitian bahwa persentase pemberian reward belum optimal, lemah dalam mendorong motivasi dan kinerja personel. Banyaknya catatan keluhan dari lembaga pengawas, cenderung menilai keberhasilan pembinaan dari ketiadaan teguran atasan. Lalu tingginya jumlah pelanggaran personel sehingga perlu evaluasi sebagai konsekuensi kegagalan pembinaan. Lalu kejanggalan dari jumlah perkara laporan polisi,
Konsekuensi kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan hanya ditindak berupa arahan, petunjuk, dan rekomendasi perbaikan saja. Lalu ada kutipan dari Ombudsman bahwa Polda lambat dalam klarifikasi dan nihil informasi lanjutan. Ditutup dengan kesimpulan bahwa Biro SDM Polda Sumatera Barat telah melaksanakan akuntabilitas kinerja secara prosedural sesuai regulasi yang berlaku, ditunjukkan melalui mekanisme pelaporan dan transparansi administratif. Namun efektivitas akuntabilitas belum optimal karena keterbatasan SDM, ketidakseimbangan beban kerja, penggunaan sistem manual, serta penerapan meritokrasi dalam mutasi dan promosi yang belum konsisten. Akuntabilitas masih sedikit dominan pada aspek answerability, sementara dimensi responsibility dan penegakan konsekuensi belum berjalan maksimal, sehingga diperlukan penguatan evaluasi substantif, profesionalitas SDM, dan transparansi berkelanjutan. Saran dari penelitian ini yaitu memperkuat efektivitas pelaksanaan pembinaan karir dan pengelolaan SDM, menerapkan sistem meritokrasi yang lebih transparan dan berbasis kompetensi, memperkuat mekanisme evaluasi dan konsekuensi terhadap kegagalan, pengembangan sistem informasi SDM yang terintegrasi dan berbasis digital, memperkuat koordinasi dengan lembaga eksternal. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.